Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Buah Roh atau buah daging. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, saat kami akan merenungkan tentang perbedaan karakter antara orang percaya dan orang dunia. Kami mohon Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Bantulah kami untuk melihat diri kami sendiri dengan jujur di hadapan-Mu, dan tunjukkan kepada kami di mana saja kami masih perlu berubah agar semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat Kristiani kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Perbedaan ini bukan sekedar label atau identitas belaka, melainkan tercermin dalam karakter hidup kita sehari-hari. Alkitab dengan jelas membedakan antara buah roh dan buah daging. Pertanyaan mendasar yang akan kita renungkan bersama adalah, karakter seperti apakah yang lebih menonjol dalam hidup kita ini? Apakah kita lebih sering memperlihatkan buah-buah roh yang manis seperti sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Ataukah kita lebih sering dikuasai oleh buah-buah daging yang pahit, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pembunuhan, perselisihan, fitnah, iri hati, amarah, perbantahan, dan lain sebagainya? Melalui renungan ini kita akan menggali lebih dalam mengenai makna buah roh dan buah daging. Kita juga akan membandingkan karakter seorang Kristen dengan karakter orang-orang dunia. Tujuannya adalah agar kita semakin memahami panggilan Tuhan untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita dapat semakin bertumbuh dalam kematangan rohani dan menjadi saksi Kristus yang sejati di dunia ini. Mari kita baca Mazmur pasal 28 ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pergaulan dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita renungkan bersama akan kebenaran yang tersembunyi dari firman Tuhan ini. Yang pertama, permohonan perlindungan. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Daud, sang penulis Mazmur, memohon kepada Tuhan agar tidak dicampurkan dengan orang-orang fasik atau pelaku kejahatan. Ini menunjukkan suatu kesadaran akan bahaya pergaulan yang buruk. Dalam perjalanan iman, kita ini seringkali dihadapkan
pada pilihan yang sulit. Salah satunya adalah memilih pergaulan. Alkitab sebagai pedoman hidup kita memberikan nasihat yang jelas tentang pentingnya memilih teman yang baik. Yang kedua, kemunafikan. Yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Frasa dalam ayat ini menyoroti kemunafikan orang fasik. Mereka mungkin tampak ramah dan baik di luarnya, namun hati mereka penuh dengan kejahatan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Orang fasik seringkali pandai menyembunyikan niat jahat mereka di balik topeng kebaikan yang mereka lakukan. Mereka mungkin aktif di gereja, berdoa sepertinya terlihat khusyuk, bahkan memberikan persembahan yang besar. Namun di balik semuanya itu, hati mereka penuh dengan kebencian, iri hati, dan juga ketamakan. Inti dari kemunafikan adalah ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Orang fasik seringkali mengutip ayat-ayat Alkitab, namun dia gagal menerapkannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Mereka lebih suka menghakimi dan menilai orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Kemunafikan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Orang fasik dapat merusak reputasi orang lain, memecah belah suatu komunitas, dan menghalangi pertumbuhan orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergaulan kita memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita. Orang-orang yang kita pilih untuk bergaul dapat membentuk karakter, nilai-nilai, dan bahkan nasib kita di masa yang akan datang. Hidup dalam kepura-puraan sama artinya hidup dalam kemunafikan. Munafik berarti bermuka dua, orang yang sedang memerankan peran ganda, orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya, atau orang yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan yang sesungguhnya. Dalam Perjanjian Baru, kata munafik diterjemahkan dari kata Yunani hipokrites, yang berarti orang yang sedang memainkan peran di atas panggung. Bagi pemain drama atau pemain sinetron, karakter yang mereka lakoni di atas panggung belum tentu sama, bahkan bisa sangat bertolak belakang dengan karakter yang sesungguhnya atau perilaku dia sehari-harinya. Hidup dalam kepura-puraan inilah yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Meskipun secara teori mereka itu sangat ahli dalam menguasai kitab suci atau kitab Taurat, namun dalam prakteknya perbuatan mereka sama sekali tidak selaras dengan pengetahuan yang mereka tentang kebenaran Tuhan. Tuhan mengecam keras orang-orang yang demikian. Mari kita baca Matius pasal 23 ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudaraku, ada beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama, sebab itu
turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk mengikuti dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ajaran mereka, meskipun disampaikan oleh orang-orang yang berdosa, tetap mengandung kebenaran dari firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu mencari kebenaran dalam setiap ajaran, terlepas dari siapa yang menyampaikannya. Yang kedua, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Frasa dalam ayat ini juga dengan jelas membedakan antara ajaran dan perbuatan. Kita harus berhati-hati untuk tidak meniru perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh mereka yang mengajarkan kebenaran. Banyak orang yang ahli dalam berbicara tentang kebenaran, tetapi dia sendiri gagal dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus memperingatkan kita agar tidak meniru perbuatan-perbuatan buruk orang Farisi. Ini menunjukkan bahwa kita harus sangat berhati-hati dalam memilih teladan dalam hidup kita. Kita perlu mencari orang-orang yang tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga hidup sesuai dengan ajaran yang dia ajarkan. Saudaraku, sebagai pelayan Tuhan, sudah semestinya kita ini hidup dalam kebenaran dan benar-benar menjadi pelaku firman. Jangan sampai kita disebut orang-orang yang munafik, melayani Tuhan, tapi hidup kita jauh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan sama sekali tidak menilai kita berdasarkan penampilan kita dan perkataan kita yang manis yang keluar dari mulut bibir kita. Tuhan itu menyelidik sampai kedalaman hati kita dan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hidup kita. Tuhan tahu. Mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan realitas menakjubkan tentang Allah, kemahatauan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Segala pikiran, perasaan, tindakan, bahkan niat yang paling terdalam dalam hati kita, semua itu terbuka di hadapan Tuhan. Yang pertama, Allah itu melihat segalanya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ini bukan sekedar pernyataan, melainkan sebuah kebenaran yang mutlak. Allah tidak hanya melihat perbuatan kita, tetapi juga memahami motivasi di balik setiap tindakan dan perkataan kita. Yang kedua, tidak ada yang tersembunyi. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Kita seringkali mencoba menyembunyikan kesalahan atau kekurangan kita. Namun di hadapan Allah, semua itu tampak jelas. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
Karena Allah melihat segala sesuatu, kita menyadari bahwa kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataan kita di hadapan Tuhan. Meski segala sesuatu terbuka di hadapan Allah, ayat ini bukan ajakan untuk takut atau kemudian kita menjadi putus asa di hadapan Tuhan. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk datang kepadanya dengan jujur dan meminta pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, jadilah orang percaya yang punya integritas dan takut akan Tuhan. Jangan penuh kepura-puraan. Lebih dari sekedar mengaku percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan penuh integritas, yaitu keselarasan antara apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Takut akan Tuhan bukan sekedar rasa hormat, melainkan sebuah penghormatan yang mendalam, yang mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi orang percaya yang berintegritas adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini bukan tentang kesempurnaan hidup, melainkan tentang kerelaan untuk terus bertumbuh dan berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, agar kita dapat menjadi berkat bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, dalam renungan hari ini, firman-Mu mengingatkan kami akan bahaya pergaulan yang buruk. Kami memohon agar Engkau melindungi kami dari pengaruh orang-orang fasik yang mencoba menyeret kami ke dalam kegelapan dan jauh dari hadirat Engkau. Jauhkanlah kami dari godaan untuk mengikuti jalan mereka. Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa memilih teman-teman yang saleh dan mengarahkan kami pada kebenaran Engkau. Berikanlah kami hikmat untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kuatkan iman kami, agar kami tetap teguh berdiri di atas dasar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, apakah pergaulanmu saat ini membawa pengaruh positif bagi hidupmu? Jika tidak, mungkin sudah saatnya engkau melakukan perubahan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk memutuskan hubungan yang tidak sehat. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.